Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Bramba. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Honda anteng saja pada bursa transfer, khawatir sponsor utamanya kabur. Honda sedang pasif dalam bursa transfer pembalap MotoGP, walau susunan pembalap mereka masih kurang. Menurut pengamat MotoGP Carlo Pernat, ketidakpastian soal sponsor bisa jadi menjadi penyebabnya. Honda sedang mengalami krisis yang cukup pelik. Absennya Marc Marquez benar-benar memberi dampak terhadap performa Honda secara keseluruhan pada MotoGP. Upaya untuk mengubah motor RC213 agar mengakomodir gaya semua pembalap Honda malah berujung nestapa. Sementara Marquez kesusahan sebelum melewatkan sisa musim karena cedera. Pembalap Honda lainnya jauh dari kata memuaskan. Pembalap Honda selain Marc Marquez yang kontraknya masih berlaku sampai 2024, bahkan santer dikabarkan akan hengkang. Pol Espargaro selaku rekan setim Marquez sudah putus asa soal masa depannya di Honda dan kabarnya akan kembali ke KTM. Pembalap LCR Honda Takaki Nakagami dibayang-bayangi ancaman lengser karena performa kuat kompatriotnya Ai Ogura di kelas Moto2. Sementara adik Marc Marquez bahkan sudah memastikan diri hengkang dari LCR Honda ke Gresini Racing, tim satelit Ducati. Sejauh ini ada dua pembalap yang erat dikaitkan dengan Honda. Dua-duanya datang dari tim Suzuki X-Star yang bakal bubar akhir musim ini, yaitu Joan Mir dan Alex Rins. Alex Rins sudah memberi sinyal akan bergabung dengan LCR Honda musim depan, walau kontrak mereka belum diresmikan. Adapun Joan Mir masih tutup mulut, walau santer dikabarkan menjadi rekan setim baru Marquez. Juara dunia 2 kali terus menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun. Lantas apa masalahnya? Carlo Pernat merasa belum ada kesepakatan anyar antara Honda dan sponsor utama mereka Repsol menjadi penyebabnya. Kontrak Honda dengan Repsol, sponsor utama mereka sejak 1995, akan berakhir pada akhir musim ini. Saya tidak memiliki informasi pasti tentang itu, ucap Pernat kepada Man on Wheels, dikutip dari bolasport.com dari Tutto Motori Web. Tetapi saya mengenal dunia ini dengan baik dan saya dapat mengatakan bahwa sesuatu sedang terjadi di sana dengan sponsor mereka. Mungkin ini hanya masalah peninjauan ulang kesepakatan yang telah berlangsung selama hampir 3 dekade. Yang pasti, jika Repsol hengkang dari MotoGP akan menjadi pukulan berat bagi Honda, tetapi juga bagi seluruh pedok. Alex Espargaro sebut Marc Marquez tak miliki chemistry lagi dengan Honda. Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro menyoroti penurunan performa Marc Marquez di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Pembalap veteran tersebut menilai bahwa saat ini The Baby Alien sudah kehilangan sentuhan magisnya bersama Honda. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, The Baby Alien beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan performa secara signifikan. Baby Alien terakhir kali menjalani balapan yang sensasional adalah pada tahun 2019. Dari 19 balapan yang dijalani pada tahun 2019, The Baby Alien berhasil meraih 12 kemenangan, sekaligus mengantarnya menjadi juara dunia MotoGP musim tersebut. Petaka datang di tahun 2020 saat seri pembuka, yaitu di MotoGP Spanyol 2020. Pada seri pertama tersebut, The Baby Alien mengalami kecelakaan hebat yang membuat tulang humerus kanannya patah dan harus absen sampai akhir musim. 1 musim absen, The Baby Alien baru kembali ke MotoGP pada tahun 2021, tepatnya di MotoGP Portugal 2021. Selama tahun 2021, performa The Baby Alien tidak terlalu moncer. Baby Alien hanya mampu menyelesaikan akhir musim di tempat ke-7. Dari 14 balapan yang dijalaninya, The Baby Alien hanya mampu meraih kemenangan sebanyak 3 kali. Memasuki musim 2022, pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut juga belum bisa tampil maksimal.
Bahkan kini harus kembali menepi dari lintasan karena jalani proses pemulihan setelah operasi. 3 tahun menjalani masa-masa sulit di MotoGP, Marquez dinilai Alex Espargaro sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Espargaro menilai bahwa saat ini The Baby Alien sangat sulit untuk bisa menemukan chemistry dengan motor yang ditungganginya. Hal tersebut membuat Marquez tidak mampu tampil cepat saat balapan. Selain itu, tidak ada feeling dengan motornya, juga membuat The Baby Alien sering terjatuh. Mark telah menunjukkannya. Mark tahun ini, tahun lalu, tampil tidak seperti biasanya. Dulu dia berkali-kali membuat penyelamatan. Itu benar, ucap Espargaro dikutip Bolasport.com dari Motosan. Tetapi sekarang dia jatuh karena tidak memiliki chemistry yang dulu dia punyai. Pembalap berusia 32 tahun tersebut menilai bahwa chemistry atau perasaan dengan motor menjadi salah satu faktor penting agar bisa menggeber kendaraan sampai mencapai batas. Hal tersebut ditunjukkan oleh Espargaro yang mampu tampil apik setelah memiliki chemistry dengan motor. Tak tanggung-tanggung, saat ini Espargaro menjadi pembalap terkuat untuk bersaing dengan Fabio Quartararo dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2022. Jadi ada kalanya tidak peduli seberapa besar Anda ingin memainkannya, jika tidak memiliki perasaan 100%, pada akhirnya Anda akan jatuh, ucap Espargaro. Saya sangat menyukai motor ini, memberi saya perasaan bahwa ini adalah kontinuitas dengan tubuh, pungkasnya. Alex Espargaro disebut berpeluang besar juara dunia MotoGP 2022. Mantan pembalap Aprilia Racing, Loris Reggiani mengatakan bahwa Alex Espargaro bisa juara dunia MotoGP 2022. Hal itu ia ungkapkan berdasarkan catatan apik Alex Espargaro selama musim 2022 berlangsung. Sekedar diketahui, Loris Reggiani merupakan salah satu pembalap tercepat yang dimiliki Aprilia Racing di kelas utama pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Bahkan sebagai juara terbanyak di tim pabrikan Nuali itu, sampai saat ini dia memegang sejarah dengan 5 gelar kelas 250cc yang dikoleksinya. Setelah 35 tahun merayakan kemenangan di Grand Prix pertama Aprilia Racing pada 30 Agustus 1987 lalu, kini Aprilia telah menjelma menjadi motor yang sangat kompetitif di MotoGP. Bahkan sang bintang Alex Espargaro merupakan salah satu calon juara dunia tahun ini. Pembalap asal Spanyol itu menutup paruh pertama musim sebagai runner-up. Pembalap 32 tahun itu mengoleksi 151 poin, hanya terpaut 21 angka dari Fabio Quartararo yang bercokol di posisi pertama. Loris Reggiani pun optimis Alex Espargaro punya peluang besar menjadi juara dunia MotoGP 2022, sebab menurutnya di luar kesalahannya di Catalunya, Alex Espargaro merupakan pembalap yang tidak pernah kehilangan poin karena kesalahan sendiri atau kecelakaan. Tentu peluangnya sangat tinggi untuk juara dunia karena dia bukan pembalap yang sering jatuh. Dia saat ini satu-satunya pembalap yang belum membuang poin karena kesalahannya mengemudi, kata Loris Reggiani dilansir dari Speedweek. Saya tidak menilai apa yang terjadi di Barcelona, jadi dia yang paling konstan dari mereka semua sampai hari ini, imbuhnya. Dengan 9 balapan tersisa, pria 62 tahun itu menilai perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022 bakal sengit hingga akhir musim. Bahkan menurutnya, juaranya baru bisa dipastikan pada balapan terakhir di Valencia. Pasti akan tetap seru sampai akhir musim. Setidaknya ada 2 pembalap Ducati yang bisa menang, lalu Alex dan Fabio Quartararo. Sepertinya tidak mungkin untuk memilih juara sebelum balapan terakhir tahun ini, ujar pria kelahiran Forli itu. PT tak akan ditebak dari Monster Energi Yamaha di MotoGP 2023. Franco Morbidelli, mereka tim yang setia. Pembalap Monster Energi Yamaha, Franco Morbidelli, sangat yakin timnya akan menaati kontrak mereka di MotoGP 2023 dan tak mendapatnya secara tak terduga.
Pernyataan ini disampaikan Morbidelli usai terdapat gosip dirinya bisa jadi ditebak akhir musim nanti dan digantikan oleh juara World Superbike Toprak Razgatlioglu. Morbidelli yang merupakan juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 memang tampil loyo sejak kembali usai menjalani operasi lutut kiri pada pertengahan musim lalu. Meski sudah membela tim pabrikan Yamaha dan mendapatkan WJR M1 Spectre anyar, ia belum lagi naik podium sejak finish ketiga di Jerez, Spanyol pada 2021. Dalam 11 seri pertama musim ini, hasil terbaik Morbidelli adalah finish ke-7 di Mandalika, yang balapannya di kala itu diguyur hujan lebat. Pembalap Italia berdarah Brasil itu terhitung 2 kali gagal finish dan 2 kali pula di luar zona poin. Saat ini, ia duduk di peringkat ke-19 pada klasemen pembalap dengan mengoleksi 25 poin. Melihat kiprah Morbidelli yang kelam ini, gosipnya menyeruak bahwa ia bisa digantikan oleh Razgatlioglu tahun depan. Bukan rahasia lagi bahwa Yamaha ingin memboyong bintang Turki tersebut ke MotoGP. Meski begitu, Morbidelli tak merasa takut. Ia justru yakin Yamaha menaati kontrak mereka yang baru habis pada akhir 2023. Saya heran mengapa terus-terusan dapat pertanyaan ini, ungkap salah satu anggota VR46 Rider Academy ini kepada Motorsport Total pada Senin 11 Juli 2022. Ketika ditanyai soal kemungkinan kontraknya akan diakhiri lebih awal oleh Yamaha, asumsi saya alasannya adalah jika seorang rider tak menyajikan performa sesuai harapan, maka orang pikir ia tak merasa aman. Saya percaya pada tim saya dan kesetiaan mereka pada kontrak. Mereka orang-orang baik. Saya juga yakin demi menyingkirkan keraguan soal kontrak saya, ujarnya. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, tak memungkiri performa Morbidelli musim ini sangat mengecewakan. Lewat Speedweek pada Mei lalu, ia menyatakan pihaknya tak akan mengubah kontrak Morbidelli, namun meminta pembalap berusia 27 tahun itu kembali ke puncak performanya seperti musim 2020 lalu. Frankie punya kontrak 2 tahun dengan Yamaha, dan ini mengamankan tempatnya di tim pabrikan. Kami ingin memenuhi kontrak kami. Saya harap ia dapat kemajuan dengan cepat. Kami tahu Frankie rider yang cepat. Biasanya performanya lebih dekat dengan Fabio Quartararo ketimbang yang kita lihat sekarang, ucap Jarvis. Saya rasa ia harus menemukan daya magisnya lagi, energinya yang penuh dan sensasi baiknya dengan motor. Dengan begitu, ia bisa menyajikan performa berkualitas dan menakjubkan. Pada saat yang sama, kami mencoba membuat motor kami lebih kompetitif juga. Ini pasti akan membantu Frankie, tutup pria Inggris itu. MotoGP 2022, penyebab Enea Bastianini loyo pasca juara di Le Mans. Enea Bastianini sebelum jeda paruh musim pertama MotoGP 2022 tidak menampilkan performa terbaiknya. Bagaimana tidak, setelah keluar jadi raja baru di Le Mans pada MotoGP Prancis 2022, penampilan Enea Bastianini merosot. Enea Bastianini terlihat kesulitan untuk bertarung di depan dan selalu finish di luar dari 5 besar. Dari situ timbullah beragam pertanyaan soal merosotnya performa rider berjuluk La Bestia itu. Dikutip dari laman Speedweek, Bastianini menyebut bahwa dia cukup kesulitan ketika babak kualifikasi. Setelah rentetan negatifnya itu, rekan Fabio Di Giannantonio itu menerangkan bahwa dirinya perlu belajar banyak saat sesi kualifikasi. Saya belajar bahwa kualifikasi di kelas MotoGP menjadi sangat penting, ungkap Bastianini. Karena saat start dari belakang sangat sulit, tambahnya. Terlepas dari merosotnya performa Bastianini pasca juara di MotoGP Prancis 2022, dia sudah dikadang-kadang jadi penantang gelar. Hal itu dilihat sejak pertama kali MotoGP 2022 digulir. Rider besutan Gresini Racing itu berhasil mencuri perhatian. Bastianini sukses membuat kejutan dengan menjuarai balapan perdana di Qatar. Bastianini mencoba untuk terus tampil konsisten, sampai pada akhirnya Bastianini berhasil mengantongi 3 kemenangan dalam paruh pertama MotoGP 2022 dengan mengendarai Ducati GP21 di musim 2022. Bastianini mengakui tak ingin merubah banyak motor. Tujuannya
agar memiliki perasaan yang sama ketika menunggangi motor di atas lintasan balap. Kami menemukan bahwa kami tidak boleh terlalu banyak mengubah motor, sehingga kami dapat memiliki perasaan yang sama dengan motor di trek balap yang berbeda, ujar Bastianini. Sementara itu, Kepala Kru Gresini Racing Alberto Giriboula menuturkan bahwa meski Bastianini jadi salah satu penantang gelar, dia tidak melihat adanya tekanan. Saya pikir lingkungan selalu menjadi bagian dari kesuksesan, kata Alberto. Tekanan selalu menjadi karakteristik pengemudi. Enea tidak merasakan tekanan apapun, pungkasnya. Terlepas dari situ, tentunya menarik dinanti aksi Enea Bastianini di paruh kedua MotoGP 2022. Pada seri selanjutnya, MotoGP bakal dihelat di Inggris bulan Agustus mendatang. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.